Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul Keluarga dan Entrepreneurship. Kalau ke Mesir, oleh-olehnya buah kurma, Israel bawa pulang buah ara. Keluarga yang bertumbuh bahagia bersama, membangun usaha untuk mencapai sejahtera. Lantas bagaimanakah keluarga Kristen boleh membangun usaha dan bahagia bersama? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik yang sangat menarik kali ini, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media narasumber kita, yaitu keluarga Pangkei Muaya. Menamatkan pendidikan dari Universitas Kelabat dengan gelar sarjana ekonomi, Bapak Flory Charles Pangkei adalah seorang yang memiliki semangat dalam bidang entrepreneurship. Beliau menikah dengan Ibu Mira Muaya SE yang juga tamat dari Universitas Kelabat dan dikaruniai Tuhan dua buah hati yaitu Hillary dan Valerie Pangkei. Keduanya membangun usaha bersama di bidang sablon digital dan konveksi serta merupakan pendiri dan owner dari Bagara Manado. Keluarga Pangkei Muaya adalah keluarga yang berdedikasi dan bersemangat dalam pelayanan kepada Tuhan, keluarga yang rendah hati, senang bersahabat, dan suka untuk berbagi. Ya, betul sekali Febriani. Langsung saja kita sapa narasumber kita Betul. ya. Shalom Bapak Flory Pangkei dan Ibu Mira Muaya. Apa kabar Bapak Flory dan Ibu Mira? Puji Tuhan baik-baik. Puji Tuhan sehat. Bagaimana Sehat. usahanya sampai sejauh ini? Ya, puji Tuhan Puji masih Tuhan. dalam lindungan Tuhan. Amin. Senang sekali boleh berjumpa dengan kami di studio saat ini dan terima kasih di tengah-tengah banyaknya kesibukan sudah meluangkan waktu untuk boleh menjadi narasumber di program Kapas. Ya, Bapak Flory dan Ibu Mira, kita akan segera memulaikan diskusi kita, namun kita awali dengan doa. Ya. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan Allah kami, Engkau baik dalam kehidupan kami, memberi kami kesempatan untuk berjumpa kembali di dalam program Kapas Cornelius Media. Kami berdoa kiranya Tuhan menuntun diskusi kami agar boleh membawa berkat bagi sahabat-sahabat Kapas, keluarga-keluarga kami, agar boleh merasakan kebahagiaan di dunia ini dan juga boleh bersiap ke surga. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Flory dan Ibu, topik kita saat ini adalah keluarga dan entrepreneurship. Nah, mengapa topik ini penting untuk kita bahas serta apa sasaran dari kita membahas topik pada saat ini? Silakan Bapak atau Ibu. Oke, baik. Saat ini saya akan coba untuk menjawab sehubungan dengan topik pada saat ini yaitu keluarga dan entrepreneurship. Ya. Dan pertanyaan tadi diangkat, apakah topik ini penting? Seberapa pentingkah topik ini? Jawabannya itu sangat-sangat penting karena dengan terjun di bidang entrepreneurship secara tidak langsung bahwa tujuannya yaitu untuk memenuhi akan kebutuhan pokok di dalam keluarga kita masing-masing. Dan sebagai objektif dan juga sasaran untuk diskusi kita pada saat ini yaitu bagaimana kita mau mencapai satu kata yaitu work-life balance. Jadi tentunya adalah keinginan kita semua bahwa kita bisa menyeimbangkan akan kehidupan kita antara pekerjaan sesibuk apapun kita, bagaimana kita mau manage juga waktu kita dengan anak-anak kita, ada quality time juga bersama dengan suami dan istri. Ya seperti itulah kira-kira objektif atau sasaran pembahasan kita pada saat ini. Baik. Jadi sangat penting ya. Ya. Dari Bapak Flory mungkin ada yang ingin ditambahkan? Baik, sebagai tambahan, sebenarnya saya harus disclaimer dulu ya. Ini untuk entrepreneurship bukan hanya seorang pengusaha yang bisa, seorang karyawannya juga bisa. Karena work-life balance yang seperti istri saya tadi katakan itu sangat penting. Di mana kita harus mengatur waktu
di mana kapan prioritas untuk bekerja, kapan prioritas dengan keluarga. Dan ini penting karena apa? Karena dalam setiap kehidupan kita memerlukan yang namanya keseimbangan. Artinya jangan juga kita mencari nafkah terus tapi tidak menghibur keluarga. Dan pada saat yang sama pasti akan ada yang dikorbankan. Makanya penting sekali ini work-life balance karena untuk menyeimbangkan kehidupan kita berkeluarga dengan berusaha. Hanya itu saja. Baik, puji Tuhan ya. Jadi yang bekerja punya juga fokus untuk membahagiakan keluarga. Demikian ya. Jangan bekerja terus, kemudian melalaikan tanggung jawab kepada keluarga sendiri. Baik, nah kita berbicara tentang entrepreneurship. Kira-kira apa sebenarnya yang dimaksud dengan entrepreneurship? Supaya sahabat-sahabat Kapas ini boleh mengerti, terbuka wawasan kita tentang hal tersebut. Silakan Bapak Flory dan Ibu. Baik, secara teori ya, ini entrepreneurship ini kewirausahaan. Artinya di sini adalah proses untuk berinovasi, menciptakan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Menjawab masalah-masalah yang ada di masyarakat sebagai solusi dari masalah yang ada. Sebagai contoh ada dulu ya, kita kalau mau mau pergi ke pasar, kita harus ribet tanpa ada transportasi, kita harus ribet-ribet atau sulit kita mau dapat akses transportasi, kita harus ke pangkalan. Maka Gojek ini ada untuk memfasilitasi orang mau ke pasar tanpa harus ke pangkalan. Transportasi online. Iya, transportasi online. Artinya entrepreneur adalah menciptakan peluang atau memberi solusi dari gap yang ada di masyarakat. Berinovasi dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan apa yang mereka butuhkan atau permintaan mereka. Baik, jadi dua kata kunci ya, kewirausahaan dan menjawab gap yang ada di masyarakat tentang peluang usaha. Demikian ya, dengan berinovasi dan juga kreativitas. Demikian. Baik, dari Ibu Mira mungkin ada yang ingin ditambahkan? Baik, kalau begitu apakah ada semacam riset atau penelitian tentang hubungan antara keluarga dan juga kewirausahaan atau entrepreneurship tadi? Silakan Bapak atau Ibu. Penelitian tentang keluarga dan juga entrepreneurship. Tentunya ada banyak penelitian yang dilakukan dan hubungannya, korelasinya antara keluarga dan entrepreneurship ini sangat erat karena tujuannya yaitu kerinduannya untuk memenuhi atau mensejahterakan keluarga. Itu aja sih. Baik. Dari Bapak Flory? Ya, kalau dari saya pribadi, ya hubungan yang sudah pasti adalah kita bisa mengatur waktu dengan maksimal. Kapan kita punya waktu dengan keluarga, kapan kita waktu untuk bekerja. Artinya ada kebebasan untuk memilih waktu untuk bersama dengan keluarga, dengan kapan kita untuk fokus di usaha. Tapi jangan salah juga bahwa kita harus punya skala prioritas dalam setiap keputusan. Ya terkadang kalau memang kita harus mencari uang dengan berusaha, ya berarti prioritas kita di situ dulu. Dan setelah itu selesai baru kita libatkan keluarga. Ya kita bisa ajak mereka jalan-jalan. Kita juga bisa bertukar pikiran mungkin. Karena dengan begitu apa yang terjadi di usaha yang kita ceritakan juga kepada, saya sering bercerita kepada istri saya, kadang-kadang juga beliau memberikan masukan yang baik dan kita sama-sama membangun usaha itu. Dia memberikan solusi dan kita perbaiki apa yang mungkin kurang tepat pada saat kita mengambil keputusan di usaha kita. Baik, tadi sempat disinggung sedikit tentang karyawan juga adalah entrepreneur ya. Nah kira-kira apa perbedaan karyawan dengan pemilik usaha, orang yang membangun usaha, khususnya di dalam hal sehubungan dengan kehidupan rumah tangga ya. Silakan. Jadi saya coba mengangkat pengalaman pribadi ya. Dulu 10 tahun yang lalu
saya menikah dengan seorang karyawan. Baik. Ibu Mira ini dulu karyawan di salah satu sekolah. Dan 5 tahun pertama rasanya sulit kita membangun dengan komunikasi yang kurang baik. Artinya istri fokus di tempat kerjanya dan saya fokus di usaha. Dan ada prinsip bahwa tidak ada nakoda yang bisa mengendarai 2 kapal. Artinya kita tidak boleh sebenarnya mempunyai 2 bos. Namun sekali lagi saya harus bilang bahwa itu karena memang pada saat itu kita masih punya keraguan di usaha. Apakah usaha ini mau maju atau tidak. Maka dari itu harus ada sistem support dari istri ya. Dan dia bilang, oke, saya kerja, kamu usaha. Namun 5 tahun itu terus terang kami keluarga sering cekcok dan bisa dikatakan berantakan. Artinya tidak punya visi untuk usaha dan di lain pihak istri saya ini memprioritaskan pekerjaannya dibanding dengan usaha kita bersama. Dan pada akhirnya itu menjadi tidak baik buat kita. Tapi kalau mau dibilang ada plus minus untuk jadi pengusaha dengan karyawan juga. Dimana kalau karyawan kan sudah pasti tiap bulan kita dapat income yang pasti. Yeah. Tapi kembali lagi kita tidak bisa mengatur waktu dengan seenaknya kita. Pasti akan ada atasan yang marah kepada kita ketika kita salah mengambil waktu atau tidak mengatur waktu dengan baik. Tapi kalau pengusaha kan kita bisa atur waktu dengan baik. Tapi ya itulah selama kami 10 tahun menikah, 5 tahun pertama itu karena dia karyawan, saya pengusaha, banyak bentrok. Tapi ketika kita sudah satu misi, satu visi, kita sama-sama, jalan Tuhan mengendaki dia untuk resign dari tempat kerjanya, dan kita fokus sama-sama dengan di usaha. Akhirnya, puji Tuhan sekarang kita dilancarkan, dan menurut saya di 5 tahun kedua ini saya merasakan bahwa ya udah berarti memang keluarga ini adalah fundamental kita untuk fokus kepada membesarkan usaha kita. Jadi di Bagara itu, di tempat saya usaha itu core value kita family. Baik. Core value kita itu family. Ini sih singkatan dari fokus, adaptasi, moral. Ya pokoknya itu adalah singkatan-singkatan yang saya coba berusaha merumuskan dengan kata family agar saya secara pribadi fokusnya pada keluarga. Oh kalau usaha ini saya buat bagus, usaha keluarga saya juga akan senang. Tapi kalau usaha ini saya tidak buat bagus-bagus, orang akan menilai usaha saya. Dan ketika mungkin tanda kutip ada anak saya yang punya teman, kebetulan orang tuanya pernah order di saya, bilang, Bagara ya nggak bagus produknya, kan kasihan anak saya. Baik. Puji Tuhan ya. Terima kasih Bapak Flory sudah mau berbagi pengalaman dan juga dalam kehidupan berumah tangga ya, sehubungan dengan membangun usaha bersama dan pada waktu itu juga sempat menjadi seorang karyawan. Betul. Baik, puji Tuhan sejauh ini sahabat Kapas kita telah berdiskusi tentang apa itu entrepreneurship dan juga betapa pentingnya dalam kehidupan keluarga. Betul. Ya Bapak Flory Pangke dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan kemana-mana sebab kita akan kembali membahas lebih jauh lagi tentang keluarga dan entrepreneurship. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan narasumber kita tentang keluarga dan entrepreneurship. Ya, Bapak Flory Pangke dan Ibu, kira-kira apa saja langkah-langkah untuk menjadi seorang atau keluarga yang berwirausaha atau entrepreneurship tadi? Langkah-langkahnya apa? Silakan. Ya, yang pertama harus dipikirkan itu ide. Lalu
setelah memikirkan ide ini, kita harus melihat lagi apakah ide kita ini cocok dengan masalah yang ada di ruang lingkup yang kita ingin targetkan sebagai pasar atau market kita untuk menjual barang atau jasa ini. Gitu. Jadi yang pertama ide. Kalau nggak ada ide, nggak mungkin kita mau bisa menyelesaikan masalah yang ada. Dan yang kedua, ya saya sedikit berbagi bahwa sebagai keluarga ya, kita harus satu visi dulu. Ini usaha mau kemana? Kalau ini usaha adalah tujuannya memberi manfaat bagi orang, berarti harus ada nilai-nilai moral di sana, nilai-nilai etika. Lalu kita juga harus mengedepankan yang namanya kejujuran, integritas. Walaupun memang sering dalam usaha itu tantangan terbesarnya di situ. Jadi menurut saya seperti sekarang ini kan usaha seperti ini langkah yang paling sulit untuk kita ambil adalah ketika ada orang order di hari Sabtu. Baik. Dan kita kan dari denominasi gereja hari ke-7. Jadi itu yang sangat sulit kita mau melangkah karena itu membuang peluang kalau dalam bisnis. Tapi ya sering juga kita cekcok. Saya sama istri saya cekcok soal itu karena sudah nanti transaksinya kan habis hari H. Kita sekarang terima aja dulu gitu. Iya. Tapi itu membuat ya karena dua hati yang tidak bersatu ya. Maksudnya cara pikirnya itu akhirnya hilang kesempatan itu. Dan setelah saya pelajari bertahun-tahun ya, jadi saya udah 10 tahun sama Ibu Mira, ya saya harus mendengarkan apa yang baik menurut prinsip-prinsip yang sudah kami berdua sepakati, yaitu prinsip tentang kalau hari Sabtu atau hari Sabat kita tidak boleh sama sekali mengambil peran untuk berproduksi ataupun membiarkan ada peluang orang bertanya kepada kita. Baik, jadi pikirkan ide. Dan yang kedua menyatukan visi ya, pandangan antara keluarga, suami atau istri ya. Nah, kira-kira apa peran pendidikan? Apakah seorang entrepreneur itu harus memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni sehingga dia bisa melangkah untuk membangun sebuah usaha atau berwirausaha? Ya, kalau saya kan secara pribadi memang tidak banyak tahu tentang mau start di mana, ini usaha kita mulai di mana. Tapi bersyukur melihat bagaimana Papa Flo punya ide-ide dalam memulai suatu bisnis. Nah, selama perjalanan hidup bersama yang kita lihat bagaimana dia mensukseskan akan ide-idenya ini dan akhirnya boleh membuat Bagara Manado ini boleh menjadi besar. Dan tentunya sebagai kesaksian juga sebenarnya dalam langkah memulai hal ini bisa dibilang pendeta dan Mem ada yang namanya kepepet. Di mana di satu saat tidak punya sama sekali waktu awalnya waktu kuliah, menjalani akan masa-masa kuliah yang saya ikuti bersama Papa Flo. Di masa-masa kuliahnya itu ada banyak kesulitan yang ia hadapi, dan di saat seperti itulah sampai akhirnya membuat dirinya itu terpacu untuk melakukan satu hal yang apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa hidup, saya tidak terlalu bergantung sama orang lain. Dan sampai akhirnya ya puji Tuhan dengan keadaan sekarang boleh banyak belajar dari pengalaman yang kita ikuti bersama. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh istri saya itu benar. Jadi waktu saya mulai usaha ini saya tidak tahu tentang gambaran sablon ini apa atau mau kemana arahnya. Saya hanya mengaplikasikan apa yang saya pelajari. Tapi ada satu ungkapan kan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi pengalaman itu kan bukan hanya kalau kita alami, tapi kita juga kan belajar dari orang lain, bagaimana mereka memulai usaha. Jadi kita minta pendapat dari mereka juga. Jadi
sebenarnya pendidikan penting, tapi tidak sepenting apa yang Anda mau dengarkan dari orang lain. Harus ada yang Anda dengarkan dulu dari orang lain, bagaimana cara memulai usaha, Anda harus melangkah seperti apa. Kita harus belajar dari orang yang lebih sukses. Tapi bukan berarti pendidikan itu kita abaikan. Karena saya bersyukur ya, saya ditamatkan sarjana ekonomi, saya jadi bisa melihat peluang karena saya belajar marketing, saya belajar akuntansi, saya bisa memanage keuangan saya. Itu penting sekali. Tapi jauh lebih penting adalah ketika kita mau mendengarkan orang lain. Baik, terima kasih. Jadi saya dapat poinnya tadi Ibu Mira, yaitu self motivation ya. Itu harus terdesak tadi, kepepet tadi bilang, kemudian muncul gairah untuk boleh mengembangkan diri ya. Nah, sekarang apa saja tantangan yang mungkin dihadapi oleh seorang pewirausaha atau keluarga yang membangun usaha bersama? Ya. Silakan. Sama seperti yang saya singgung tadi ya, apalagi kita punya denominasi gereja yang kita percaya adalah Advent, di mana hari Sabtu itu kita memang menyucikannya. Dan akhirnya ini tantangan besar karena bukan hanya secara moral pribadi, tapi karena saya sudah punya karyawan, karyawan akan melihat bagaimana sikap saya sebagai seorang Advent, apakah saya taat ketika hari Sabtu saya menyuruh mereka atau tidak. Karena dari situ juga kan saya bisa mengabarkan Injil, mengabarkan kebenaran lah dalam hal ini. Jadi tantangan terbesar saya sih itu pertama. Dan yang awal-awal mungkin modal. Karena saya berlatar belakang orang tua yang mungkin kurang mampu. Dan pada saat itu juga saya kuliah juga sama seperti dengan istri saya bilang bahwa modal kepepet. Jadi yang saya lakukan adalah saya hanya mencari relasi yang mempercayai saya, memberikan produknya tanpa harus saya bayar lebih dahulu. Jadi itu tantangan, saya harus buang malu. Ngomong sama orang gitu, boleh nggak barang kalian saya jual, tapi saya nggak ada uang nih, boleh nggak, cuman dropship lah istilahnya untuk sekarang ya. Jadi saya ambil barang dulu, kadang-kadang saya ambil barang, saya kasih baru dibayar. Tapi lama-kelamaan saya pikir, oh ya DP aja dulu. Jadi DP itu yang saya gunakan untuk bermodal. Akhirnya ya puji Tuhan, walaupun banyak sekali tantangan yang saya hadapi, seperti yang pertama tadi, yang kedua adalah modal, yang ketiga mungkin kita sering cekcok karena beda prinsip. Saya harus akui itu 10 tahun kita berkeluarga, mungkin baru 3-4 tahun saya sama dia boleh satu visi. Jadi memang peran keluarga ini penting untuk menjawab tantangan-tantangan yang saya dan istri saya hadapi. Baik. Dari Ibu Mira mungkin ada tambahan? Ya, kalau dari saya sih setelah tamat kuliah saya sudah langsung menjadi karyawan. Jadi selama 10 tahun itu memang saya bekerja sebagai karyawan, ya berbeda ya. Dan setelah saya bekerja sama dengan Papa Flo, mengambil keputusan untuk sama-sama kita bangun usaha, yang bisa saya support adalah ya pengalaman yang saya dapatkan selama 10 tahun saya bekerja sebagai karyawan, yang mungkin saya bantu dia dalam pencatatan atau pembukuan, saya support dia dalam hal-hal seperti itu yang bisa saya lakukan. Baik. Support system ya. Betul. Baik, kemudian Bapak Flori dan Ibu Mira, kalau sudah dijelaskan tadi tantangan-tantangannya, nah kira-kira boleh mungkin apa yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, mungkin lebih detailnya, lebih rincinya apa yang harus dilakukan, sekaligus juga untuk mempertahankan bisnis. Kalau tadi kan katanya apa yang akan karyawan saya bilang kalau sebagai yang owner, kemudian melakukan hal yang mungkin tidak yang keliru di mata karyawan. Jadi untuk mempertahankan bisnis dan keluarga apa yang harus dilakukan? Dari tantangan-tantangan sudah disebutkan tadi. Belum Papa Flo mungkin kasih penjelasan lebih banyak. Yang selalu saya sampaikan ke Papa Flo adalah, Pak, berkat itu sudah ada yang atur. Jadi di mana prinsip kita seumpamanya kita sudah harus tutup, ya berarti kita tutup. Kita waktunya kita untuk ibadah, ya berarti
waktu kita untuk ibadah. Jangan kita karena keinginan atau hasrat, saya akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar jika saya terima ini dan lain-lain, sampai akhirnya kita mengesampingkan yang namanya prinsip atau kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu sih yang menurut saya selama ini sampai akhirnya kita bisa menghadapi tantangan tersebut di dalam berusaha. Baik. Kalau dari saya dulu waktu membuka usaha, obsesi saya kaya raya. Ya, saya tidak bisa pungkir ya, bahkan mungkin pada umumnya orang akan seperti itu. Namun saya mungkin harus bercerita, kami juga usaha nggak langsung naik atau apa. Kita pernah jatuh dan jatuh tersungkur memang, bahkan hampir membuat saya dengan Mira itu hampir berpisah. Keluarga kami yang hampir hancur. Namun setelah adanya kejadian itu, saya sadar bahwa tujuan utama saya berusaha itu bukan untuk menyenangkan saya sendiri, tapi untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga, karena saya sudah harus bertanggung jawab. Dan satu yang dulu yang mungkin ya perbedaan antara sebelum saya bangkrut dengan saya sekarang bangkit adalah, kalau dulu saya mengandalkan diri saya, kalau saya sekarang selalu tanya kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, uang yang saya gunakan ini untuk investasi, hal yang baik, bukan untuk hura-hura, bukan untuk menyenangkan orang lain di luar keluarga saya. Apabila keputusan saya ini salah, tolong jawab. Apabila keputusan saya ini benar, tolong berkati usaha saya. Gitu. Jadi dari pengalaman yang saya pernah rasakan ketika saya jatuh, dulu saya mengenalkan diri saya sendiri, tapi saat ini saya bersyukur karena saya selalu berpikir bahwa saya ini melakukan ini untuk Tuhan. Ini bukan untuk semata-mata diri saya, memuaskan diri saya. Jadi dengan pegangan itu, saya merasa hari ini pun mungkin saya masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan yang mungkin jauh dari kata mencerminkan Tuhan atau mencerminkan karakter yang Tuhan inginkan. Tapi saya percaya ketika saya membawa diri saya kepada Tuhan, usaha-usaha atau keputusan-keputusan usaha yang saya ambil itu baik buat keluarga. Intinya cuma satu ya, mengandalkan Tuhan ya. Ya, betul. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Flory Pangke dan Ibu Mira Pangke Muaya untuk informasi yang sangat penting yang sudah dibagikan sehubungan dengan topik keluarga dan entrepreneurship. Sahabat Kapas, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetap bersama kami dalam program Kapas. Bersama kami dalam program Kapas, dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Ya, menarik sekali pembahasan kita kali ini bersama dengan narasumber kita, keluarga Pangke Muaya. Nah, saya tertarik dengan apa yang Bapak Flory tadi katakan, bahwa ketika berusaha ini ada sempat di titik yang paling rendah ya. Nah, apakah itu berhubungan dengan biasanya ada orang yang berusaha kemudian bisa jadi mendadak jadi kaya gitu, jadi banyak uang. Apakah ini ada hubungannya dengan bagaimana saya mengelola, menggunakan keuangan saya? Tadi dikatakan hura-hura ya. Apakah pernah mengalami itu? Dan kalau memang demikian, bagaimana kemudian kita mengelola keuangan yang baik antara keuangan keluarga dan keuangan dari bisnis kita? Silakan. Ya, ini pertanyaan ini sangat menembak ya. Karena ini memang adalah hal yang sangat riskan. Resikonya tinggi kalau kita membahas tentang mengatur keuangan. Apalagi kita punya latar belakang berdua kan berbeda. Saya berasal dari keluarga yang mungkin berbeda culture-nya dengan istri saya. Dan dulu ya seperti pendeta bilang bahwa hura-hura itu jadi alasan saya untuk berusaha. Untuk berusaha itu ya saya bilang tadi kan, objektif yang saya pengen capai itu banyak duit, kaya raya. Saya bisa menyenangkan banyak orang dengan uang saya. Mindset saya adalah ketika saya banyak uang pasti apapun saya bisa beli, dalam tanda kutip. Dan
dari situ saya tidak pernah punya komunikasi dengan istri saya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena walaupun pada saat itu saya kaya, saya tidak bisa merasakan ikatan batin lah dengan istri saya sendiri. Tapi setelah saya jatuh, pertama saya menyalahkan Tuhan. Tapi pada saat saya sadar, loh ini kan ulah saya sendiri, kenapa saya harus menyalahkan Tuhan? Di mana saya juga pada saat banyak uang atau apa, saya tidak pernah melibatkan Tuhan dalam hidup saya. Saya merasa bahwa saya ini hebat. Dan pasca kejadian itu, saya langsung bertanya kepada istri saya, apa sih yang kurang dari saya secara pribadi? Kalau Mama lihat, kalau saya panggil Mama sekarang ya, Mama lihat kan saya ini bisa dikatakan pertumbuhannya sangat pesat waktu itu. 2011 saya mulai usaha, 2014 kita udah sempat punya mobil ya, punya rumah. Tapi semuanya hilang. Cuma karena karena kita tidak bisa memanage dengan baik dan ego. Itu yang saya pegang adalah ego. Di mana saya merasa, minta maaf ya Mama, dia ini bodoh. Dia bodoh untuk memegang keuangan. Saya merasa hebat. Namun pada akhirnya itu yang membuat saya celaka, itu yang membuat saya hancur. Memang di situ bahwa Tuhan membuktikan mana orang-orang yang selama ini Anda bayar untuk makan, Anda bayar untuk senang-senang, di mana saat Anda susah. Tapi seorang istri, walaupun kita sudah jatuh tersungkur di bawah, dia tetap akan menarik kita. Sini Pak, kamu masih ada keluarga. Jadi sekarang saya tanya kepada dia, bagaimana untuk masalah keuangan ini? Siapa yang mau atur? Ya dia harus bilang juga kelemahan dia. Pak, Mama suka kasihan lihat orang begini, gini. Oh berarti Mama enggak usah pegang uang banyak, cukup juga untuk biaya makan atau anak-anak jajan. Karena kalau dikasih terlalu banyak, mungkin uangnya itu bisa saja karena dia kasihan kepada ini kan. Jadi tidak semua hal yang orang kasihani juga kan harus kita hibahkan atau apa. Jadi saya ngatur di situ. Dan yang kedua adalah kalau dulu uang usaha adalah uang semuanya, artinya saya pakai juga untuk pribadi saya. Tapi sekarang saya punya prinsip 70% uang usaha untuk pengembangan usaha, 30% untuk menyenangkan atau membuat menghidupilah kebutuhan pokok saya dengan keluarga. Kalau seandainya 30% itu nggak cukup, harus dicukup-cukupi dulu. Selama fundamental kita belum kuat di usaha, harus dicukup-cukupi dulu. Karena pengalaman yang lalu, kita menganggap bahwa ini adalah uang kita, akhirnya usaha kita tidak berkembang, usaha kita jatuh, dan kalau jatuh, tidak ada orang lain yang melihat, hanya istri. Jadi kembali lagi bahwa istri adalah satu-satunya orang yang bisa melihat orang di saat susah maupun senang. Baik. Betul demikian ya Ibu Mira ya? Setuju ya? Saya cuma bisa bilang bersyukur. Baik. Saya bersyukur, I'm blessed. Baik, baik, puji Tuhan. Nah kalau begitu bolehkah bagikan tips Bapak Flory dan Ibu Mira agar usaha dan keluarga itu boleh sama-sama bertumbuh dan juga untuk maju demi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Silakan. Ya, apa tipsnya? Sebelum Bapak Flo kasih tips yang lebih panjang, kalau dari saya, komunikasi yang tercipta atau suasana yang tercipta baik di dalam keluarga bersama antara suami, istri, dan anak-anak, suasana itu juga yang akan dia bawa nantinya di tempat pekerjaan bersama karyawan-karyawannya. Jadi kadang kalau maunya kita cekcok di rumah, kadang itu juga suasana itu akan dia bawa nanti ke karyawannya. Cuman salah sedikit saja, langsung marah, langsung ada sesuatu. Jadi selama kita bisa ada komunikasi yang baik di rumah, bersama suami istri dan anak-anak, di tempat kerja pun pasti akan berkah lah, boleh tercipta suasana yang baik. Baik, terima kasih. Jadi kalau dari saya, usahakan ketika kita melangkah keluar rumah untuk ke tempat pekerjaan kita, jangan ada kebencian, jangan ada rasa sakit hati kepada pasangan, atau ada rasa marah, atau kita sedang cekcok. Usahakan selesaikan dahulu. Karena seperti dia bilang tadi bahwa itu akan kebawa-bawa di pekerjaan. Nah, kebetulan rumah saya sama kantor cuman sebelahan. Cuma sebelahan. Jadi
tidak mudah memang kalau lagi kesel atau lagi marah terus mau langsung ke tempat usaha kan tidak mudah. Tapi ya itulah, saya belajar banyak juga dari pengalaman-pengalaman yang saya hadapi sendiri bahwa ya kalau kita ego semua hancur. Jadi harus memang ciptakan tuh kehidupan harmonis dulu di keluarga, baru usaha akan jalan dengan baik. Karena dari keluarga lah kita dapat motivasi untuk bekerja dengan maksimal. Baik. Di auranya jadi positif ya. Betul. Dan bisa memberkati orang lain. Pastinya, iya. Nah sekarang apa nasihat Alkitab atau mungkin ada nasihat dari Pena Inspirasi, Rondo Buat tentang topik kita kali ini ya, Family and Entrepreneurship. Silakan Ibu Mira atau Bapak Flori. Kalau dari nasihat Alkitab saya senang sekali yang terdapat dalam Matius 6 ayat 31 sampai 34 kalau tidak salah. Di situ berkata bahwa janganlah kamu khawatir apa yang akan kamu pakai, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu makan. Karena Bapamu yang di surga adalah Allah yang betul-betul mengenal kamu, mengenal umatnya, apa kebutuhannya Allah tahu. Dan dilanjutnya dalam ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, itulah kira-kira nasihat Alkitab yang selalu kami pegang, dan mudah-mudahan itu boleh terus kami bawa, punya pengharapan selalu kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita dalam situasi apapun. Kalau dari saya sendiri, mungkin ada tulisan Pena Inspirasi, tapi mungkin saya tidak tahu dia punya aturan. Tapi intinya, tidak tahu aturan kata-katanya, tapi intinya adalah kalau Tuhan melindungi dan memberkati kita di masa lalu, pasti Tuhan yang sama juga akan memberkati kita di masa yang akan datang. Jadi kalau Tuhan saja masih memberikan saya kesempatan pada saat saya jatuh waktu itu, masih melindungi saya, masih memberikan saya kesempatan untuk bersatu lagi dengan keluarga, dengan sikap saya yang dulu jauh dari Tuhan atau apa itu, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sama juga yang akan melindungi kita, bahkan kalau kita sekarang sudah di jalannya. Baik. Puji Tuhan. Terima kasih, dan sebagai penutup bolehkah berikan kesimpulan dari diskusi kita pada saat ini? Silakan Bapak atau Ibu. Kalau dari kami ya keluarga, ada statement yang saya ingin sampaikan bahwa jangan melihat berkat orang lain. Jangan bandingkan berkat kita dengan orang lain. Tapi bandingkanlah berkat kita yang kemarin dengan hari ini dan esok. Apakah kita sudah lebih baik dari hari kemarin? Kalau sudah lebih baik, artinya kita sudah lebih baik. Sudah memperbaiki diri. Jadi bandingkan masa lalu kita dengan masa depan kita sendiri. Jangan lihat berkat orang lain. Karena kalau kita lihat berkat orang lain, mungkin akan ada rasa iri, ada rasa ingin. Tapi kalau kita melihat dari standar kehidupan kita yang lama dan yang baru, saya yakin dan percaya kita tetap akan di jalan yang lurus. Baik, amin. Dari Ibu mungkin ada closing statement? Sudah cukup. Sama ya, satu visi. Baik, puji Tuhan. Sahabat Kapas, kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan saya percaya ini sangat bermanfaat sehubungan dengan tema kita kali ini, yaitu kehidupan keluarga dan juga kewirausahaan. Ya. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, Bapak Flori Pangkei akan mendoakan kita. Silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan, kami naikkan Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sudah menyelesaikan diskusi kami atau sharing kami, kiranya apa yang telah kami bahas, apa yang kami dengarkan, dapat menjadi nasihat bagi kami masing-masing dan bisa bermanfaat bagi orang-orang yang mendengar, para pendengar yang ada di rumah maupun di mana saja mereka berada. Berkati kami Tuhan dalam sisa kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Anak-Mu Yesus, penebus dosa kami.
Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Bapak Flori Pangkei dan Ibu Mira dan Ibu yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua, dan doa kami adalah Tuhan akan selalu memberkati Bapak dan Ibu bersama dengan keluarga, anak-anak dalam usaha dan juga terlebih dalam pelayanan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita, keluarga Pangkei Muaya. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam Kapas.